kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar saudara? Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih bisa mengakses YouTube Bethel Media Palu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum subscribe, Bapak Ibu Saudara bisa menekan tulisan yang merah di kanan, kemudian bisa menekan lonceng, sehingga setiap hari kita bisa sama-sama ikut dalam Sermon Today, memuji Tuhan, belajar bersama firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita bisa belajar banyak firman Tuhan. Mungkin lewat YouTube, lewat Instagram, WhatsApp, kita bisa bagi-bagikan hal-hal yang rohani. Dan tanpa kita sadari, Matius 24 ayat 14 itu digenapi yang berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, mari kita semakin giat di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Tidak perlu kita menilai orang lain. Mari kita masing-masing fokus kepada diri kita, karena mengurusi diri sendiri saja sudah sulit, saudara. Apalagi kita mau mengurusi urusan orang lain. Jangan kita menjadi calo buat urusan orang lain. Baiklah, itu sebagai pembukaan. Kita akan belajar kali ini secara singkat tentang damai sejahtera. Topik yang sangat sering kita dengar dan mungkin sering kita pelajari. Tetapi saya percaya Roh Kudus dapat berbicara, memberikan pengertian yang baru buat kita semua. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana damai, tentram, tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan. Damai sejahtera bermula dari dalam hati. Jika ada orang yang berusaha tampil dipenuhi damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi damai itu, maka pastilah orang itu akan sangat lelah atau capek karena dia hanya berpura-pura. Mungkin ada yang berpikir bahwa damai sejahtera itu didapat kalau punya banyak uang, kalau kita punya kedudukan, punya banyak relasi dan sebagainya. Namun damai sejahtera seperti itu hanya sementara. Ketika uang habis, kedudukan sudah tidak ada, mulai panik, mulai tidak ada damai sejahtera. Atau mungkin ada yang berpikir, jika saya sudah mengatur segala sesuatu sebaik mungkin, maka semuanya akan tenang dan damai, gitu kan? Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kita rencanakan akan berjalan lancar, mulus, tanpa hambatan? Ingat, Tuhan tidak pernah janji jalan akan selalu rata. Kalau jalan selalu rata, nanti yang kasihan itu siapa? Kontraktor jalan, saudara. Tidak akan ada lagi proyek jalan ya. Ya, bercanda. Jadi tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu adalah baik jika kita selalu punya plan A, plan B. Kita rencana A, kalau meleset kita punya rencana B. Intinya rencanakan segala sesuatu dengan baik. Tapi jangan ada yang berkata begini, kalau begitu ngapain kita punya rencana? Yang mending kita jalan terus saja dengan iman. Jangan, saudara. Sedangkan kita yang punya rencana yang matang aja itu bisa meleset, apalagi yang tidak punya perencanaan, bisa kacau. Nah, jadi sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Perhatikan baik. Di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kebenaran atau kekudusan. Selalu berjalan beriringan. Dan itu berarti jika tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang gemar berbuat dosa. Damai sejahtera tidak dapat dibeli dengan uang. Sekaya apapun Anda, tidak akan pernah dapat membeli damai sejahtera. Tidak ada cara lain bagi saudara untuk memiliki damai sejahtera tanpa memiliki kekudusan. Tidak akan ada damai sejahtera jika ada ketidakbenaran di dalam hati Anda. Awal mulanya adanya dosa di dunia adalah ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dan disitulah Adam dan Hawa mulai gelisah. Rasa bersalah ada dalam diri mereka dan mereka malu di hadapan Allah. Jika kita, saya dan saudara berbuat suatu kesalahan dan saudara mulai merasa gelisah, bersyukurlah saudara. Kenapa? Itu artinya masih ada Roh Kudus yang menjadi alarm buat saudara. Sama seperti dalam suatu pertandingan sepak bola, selalu ada yang namanya wasit. Nah, jika ada salah satu pemain yang melakukan pelanggaran, maka peluit akan dibunyikan. Itu tandanya ada pelanggaran. Begitupun dalam hidup ini. Jika damai sejahtera dalam hati ini mulai hilang, something wrong, ya. Segera periksa diri kita, periksa, tanya Tuhan. Kalau mungkin saat ini yang sedang sementara banyak terjadi, kalau mulai tidak enak itu harus segera apa? Antigen. Positif apa negatif? Kalau positif ya harus segera isoman. Kalau negatif, puji Tuhan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, jika Anda mulai hilang damai sejahtera, tetapi tidak ada perasaan bersalah dalam diri Anda,
hati-hati saudara. Meskipun kita seorang hamba Tuhan sekalipun, jikalau melakukan hal-hal yang melenceng dari firman Tuhan dan kita masih tetap enjoy, kita masih tetap merasa nyaman, enak, tidak ada masalah, hati-hati. Jangan-jangan sudah tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Sama hal seperti Raja Saul, masih menjadi raja, tapi Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Masih terlihat hebat, tampil mungkin, tetapi tidak punya dampak apa-apa. Hati-hati ya saudara. Jika kita mulai merasa hilang damai sejahtera, segera periksa diri, tanya Tuhan. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Tetapi mungkin jika kita sudah berdoa, "Selidiki aku Tuhan," dan masih mungkin belum merasakan damai sejahtera, coba kita praktekkan Filipi 4 ayat ke-8. Situ dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Aduh, masih belum. Coba ayat 6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Setelah itu, pasti saudara, ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat 7. "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga hari-hari ini kita jalani, kita semua jemaat Tuhan akan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah, sehingga kita dapat menjalani hari-hari yang ada ini dengan penuh sukacita yang asalnya dari Tuhan, dan kita dapat membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan mengingatkan kami agar supaya kami memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera ini biarlah kami boleh usahakan, kami hidup dalam kekudusan. Kami tahu kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kesalahan, tapi kami percaya Roh Kudus selalu menjadi alarm buat kami agar supaya kami selalu dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan, kemampuan agar supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang dari Allah itu akan memenuhi hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.